Halo brother, jumpa lagi di channel Wilham Alizi. Apa kabar kalian? Semoga kalian pada baik, sehat, dan banyak rezeki. Oke guys, di sebelah kanan saya ada motor fiction lagi dan lagi. Oke, jadi ini dia si Nabila. Dan sebelumnya sudah saya bahas terkait kaki-kakinya. Dan sekarang udah terpasang dan bisa kalian lihat. Jadi lumayan guys, lumayan padat tampilannya ya, terutama di bagian kaki-kaki. Jadi sesuai dengan video sebelumnya, kali ini saya ingin membahas terkait sistem pengereman si Nabila bagian depan maupun yang belakang. Jadi ternyata tidak terlalu banyak berubah ya, dan tentunya malah ini bisa dibilang downgrade soalnya lebih bagus yang sebelumnya, terutama di bagian pengereman depannya. Oke, kita mulai nih dari mana dulu? Dari yang bagian pengereman depan. Yang pertama dari cakramnya atau disknya ya, atau disk brake-nya. Ini saya pakai merek PSM. Dan ini juga warnanya hitam guys. Soalnya konsepnya di sini saya lebih ke kegelapan. Jadi gelap-gelapan terutama bagian kaki-kakinya. Soalnya kalau saya warna silver atau warna bawaan PSM ini kayaknya juga kurang sesuai ya, jadi kurang sip atau kurang mantep kalau dipandang. Dan kebetulan saya kemarin itu cari disk yang warna hitam ya, terutama kayak Delcavic yang aluminium, tengahnya aluminium, yang warna hitam itu nggak ada. Jadi mau gak mau harus repaint. Dan waktu itu saya juga mau pakai PSM titanium, tapi kalau dilihat dari batikan dari bagian ini kayak kurang mantep gitu ya, terlalu rame gitu ya, jadi kurang padat. Jadi saya pilih PSM yang tipe lama dan saya repaint lagi. Untuk harganya sendiri, disk PSM ini per biji harganya 450.000. Kalau dua berarti tinggal kalikan totalnya yaitu 900.000 rupiah. Dan ini baru guys. Lalu saya repaint ulang. Soalnya warna hitam, aduh sulit sekali. Bahkan sempat saya cari bekas ternyata nggak ada. Ya udahlah beli baru. Itu. Lalu untuk kalipernya. Nah, kalipernya ini berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu saya pakai KTC FTF guys. Totalnya itu berapa? 8 piston. Jadi kanan 4 piston, kiri 4 piston. Yang sekarang ini juga sama, hanya saja ini bukan KTC FTF. Jadi kualitasnya di bawahnya lagi. Jadi bisa dibilang kelas bawahnya dari KTC. Gitu. Asal kalian tahu, kaliper ini bukan kaliper baru, baik yang kiri ataupun yang kanan. Ini bekas semua guys. Jadi kenapa di sini saya kok nggak bilang hedon, nggak? Soalnya ini belinya bekas sama. Jadi cari yang murah meriah. Alasannya karena saya ingin yang warnanya itu sesuai dengan keinginan saya. Kebetulan dari KTC itu warna biru nggak ada, maupun yang kiri ini warna biru juga nggak ada guys. Nah, untuk yang kanan ini bekas, harganya kemarin 350.000 dengan kondisi kampas remnya itu tinggal setengah, itu gak masalah. Soalnya kampas remnya itu bisa dibelikan dengan yang baru. Tapi kalau setengah itu masih banyak, masih bisa dipakai guys. Dan untuk kondisi lainnya kayak sisilnya, pistonnya itu masih normal, mulus semua, jadi aman. Gitu. Awalnya ini warnanya grey, tapi udah saya repaint jadi purple blue dan udah saya kasih logo toko saya sendiri. Soalnya dari yang awal beli itu udah pudar, jadi gak ada logonya, cuma ada dusnya aja. Nah, untuk yang sebelah kiri, ini kebetulan KTC nggak ada guys yang untuk yang serasi sama ini. Untuk sebelah kiri nggak ada. Jadi KTC yang sebelah kiri hanya ada itu KTC MTF itu. Seperti yang Nabila pakai sebelumnya. Ya, kalau yang kiri ini Scarlett, ini juga sama. Second, kebetulan ada, Kalau nggak ada, ya terpaksa beli baru. Yang kiri itu harganya kemarin berapa? 400.000. Itu dia baru tapi nggak jadi pakai. Jadi ya udahlah saya duitin gitu. Dan saya repaint jadi purple blue. Jadi konsepnya memang kayak gini guys.
Untuk velgnya hitam, disnya hitam, lalu kalipernya biru. Oke. Kalau harga baru kalipernya ini sebenarnya sama, kanan kiri harganya 650 ribuan guys, baik KTC ataupun Scarlett. Kalian bisa beli di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu banyak sekali gitu ya. Oke, kaliper sudah, sekarang ke selang remnya. Kebetulan nih selang remnya belum terpasang, soalnya masih terpasang di si Claudia atau CB 150R. Rencananya nanti saya swap ke sini guys. Soalnya yang Claudia ini bakal saya downgrade. Insya Allah untuk selang remnya yang Claudia atau CB 150R ini saya pakai KTC mungkin ya, KTC. Jadi untuk selang rem yang akan saya pakai di Sinabilah ini yaitu Hell mix dengan WR3. Jadi untuk kaliper kanan ini pakai WR3, soalnya dimensi upside down R25 dibandingkan dengan Saber ternyata lebih panjang R25 guys. Jadi lebih kalau buat konsep MT itu lebih cocok ya. Kayak MT9 itu kan tinggi-tinggi shocknya. Jadi R25 ini mantep banget sebetulnya, ternyata lebih panjang dan kita nggak perlu pakai peninggi gitu. Sebelumnya itu selang rem saya sempat pakai Hell, tapi dimensinya kalau nggak salah 75 cm dan ternyata dari master rem ke kaliper itu kurang panjang. Betulnya nyampe hanya saja agak terlalu maksa. Jadi kalau belok itu bakal ketarik guys. Jadi kayak gak enak dipandang gitu ya. Jadi nggak bisa rapi kelihatannya. Maka dari itu di sini saya ganti ke WR3. Soalnya di WR3 itu bisa request sampai panjangnya berapa 2 meter kalau nggak salah itu ya. Dan saya itu request yang 90 cm. Dan harganya itu lebih murah 100.000 daripada Hell. 400 ribuan lah kalau nggak salah itu ya untuk WR3-nya. Nah untuk selang rem yang sebelah kiri itu saya pakai Hell. Memang awalnya dulu beli sepaket punya Hell guys. Tepatnya punya apa ya? Kawasaki R6. Jadi yang sebelah kiri nantinya Jeper dari sebelah kanan gitu. Kenapa pakai Hell? Ya ini nih kenapa pakai Hell. Memang awalnya kita nganggapnya selang rem itu sama aja. Tapi nyatanya beda guys. Ini berdasarkan pengalamannya. Sebelumnya saya juga sempat pakai selang rem TDR. Sebelumnya pakai itu, tapi ternyata proses bleedingnya itu lama sekali saat pakai selang rem TDR. Lalu saya coba ganti ke Hell. Ternyata, cepet sekali atau si cowok seriusan ini. Memang gimana ya? Awalnya saya juga gak percaya mungkin selang rem sama aja. Ternyata memang beda, mempengaruhi performa guys. Itu ya, itu. Lalu untuk master remnya ini sama seperti yang sebelumnya yaitu Brembo RCS 19 kotak-kotak original, no KW-KW. Biasanya kalau Vision kalau pakai Brembo RCS merek Brembo lah ya, itu bisa dibilang KW bedanya. Tapi ya biarin lah, entah KW atau original. Tapi saya selaku pembeli atau pemilik ini original, bukan KW-KW. Yang KW punya, tapi udah gak dipakai alias tobat guys. Soalnya dulu pernah pakai Brembo ori Thailand, katanya ori Thailand. Gak ada Brembo ori Thailand, ori Italia yang ada guys. Itu performanya memang, waduh, kalau menurut saya sarankan jangan pakai yang KW, belikan yang ori walaupun nggak Brembo kayak KTC itu lebih worth it ya. Jadi lebih aman gitu ya, lebih safety gitu ya. Soalnya kalau yang KW itu apa ya, gampang ngeblong guys. Soalnya saya mengalami sendiri ya. Jadi waktu itu touring perjalanan dari Malang ke Probolinggo, nyampe Pasuruan, blong, remnya nggak fungsi sama sekali, tekanannya hilang karena panas, jadi nggak maksimal. Jadi mendingan pakai yang original aja. Sebelumnya dari Brembo KW lalu saya pakai ke Aku 1. Nah Aku 1 dia itu ukuran 16x18, pistonnya diameternya 16 mili. Sedangkan untuk kalipernya kanan kiri totalnya 8 piston. Itu 16 mili ternyata belum maksimal alias ngepos. Bisa dibilang diameter piston master remnya itu kurang gede guys. Ganti lagi sampai ke RCS 19 dan ini dia solusinya, ternyata di luar ekspektasi sekali, nyaman sekali master remnya. Dan untuk proses bleedingnya juga cepat sekali dan gak gampang ngepos. Jadi kalau original memang bukan main, tapi harganya juga bukan main. Oh ya, untuk selang rem tadi itu dibanderol kalau sepaket R6 ya itu harganya 1,7 jutaan guys. Jadi 3 biji ya. Kalau R6 kan memang basisnya untuk pengereman depan dual disc gitu ya. Yang belakang 1. Jadi 3 selang rem 1.700.000-an. Kebetulan kemarin saya ganti, saya mix. Untuk master remnya
Brembo RCS 19 Corsa Corta. Jadi beda ya dengan Brembo RCS 19 yang biasa. Corsa Corta itu harganya kemarin berapa ya? 4,5 jutaan guys, masteran aja, belum termasuk tabung remnya dan bracketnya. Belum termasuk juga selang dari tabung minyak rem ke master rem. Untuk tabungnya itu kemarin saya pakai produk Cina nggak salah ya. Modelnya juga mirip Aim Racing gitu, harganya murah sekali. Berapa kemarin? 110.000 kalau nggak salah. Itu. Lalu untuk bracketnya itu 150.000 KTC. Lalu untuk selangnya, selang kecil Arin itu kalau nggak salah 65.000. Selang kecil cuma segini guys, 65.000. Oke, pengereman depan udah selesai, lalu keperintilan pengeremannya guys. Jadi ada yang unik. Jadi kayak perbautannya ini juga ikut saya modif. Dulu awalnya modif yang PNP dan murah itu apa? Mau dibaut. Ternyata salah. Mau dibaut juga mahal guys. Jadi baut yang saya pakai di sini baut titanium tipe GR5. Jadi titanium atau tingkatannya. Jadi baut ini tidak 100% murni titanium enggak. Jadi ada campurannya. Makanya nyebutnya titanium GR5. Jadi untuk baut disknya ini sudah saya pakai titanium ya, bagian kanan. Kalau yang kiri masih on the way. Untuk harganya per biji ya, baut disknya ini 50.000 guys. 50 totalnya 5. 250.000. Ya sebelah kiri juga 5. Totalnya berarti 500.000. Untuk disk saja. Belum ke kalipernya. Nah, untuk di kalipernya sementara ini masih ada 4 baut ya. Sudah sama, mungkin anggapannya kalau disamakan 50 ribuan. 4 ini udah 200.000. Belum lagi baut yang ada di kalipernya guys. Nah, di kalipernya ini totalnya ada berapa? Ada 4 baut guys. Untuk menyatukan kalipernya ya, 4 baut. Itu harganya sama 50 ribuan per biji. Kalau 4 berarti 200. Berarti ini 200, 400. Sama yang sebelah kiri 400 kali 2, 800.000 untuk baut aja. Jadi untuk depan aja bautnya ya, untuk pengereman depan. Jadi 500.000 tambah 800.000 udah 1.300.000. Lumayan sekali, gitu katanya dulu bilang. Modif yang paling murah dari PNP yaitu modif baut. Ternyata di luar ekspektasi. Kalau bautnya main titanium gitu. Oke, pengereman depan bisa dibilang clear ya. Sekarang kita ganti ke pengereman belakang. Untuk pengereman belakang sebenarnya tidak terlalu banyak berubah ya dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu hanya di master rem belakangnya. Master rem belakangnya sebelumnya pakai Nissin bumper bawaan Yamaha Vision Lighting atau NVL ya. Jadi Nissin. Sekarang saya ganti ke RCB E2. Awalnya warnanya hitam, tapi udah saya repaint jadi warna purple blue. Soalnya konsepnya sekarang itu saya lebih main ke gelap-gelapan gitu ya. Untuk diameter pistonnya kayaknya beda. Bisa dibilang lebih gede yang RCB ini. Jadi kalau buat memompa kaliper 2 piston itu dia enteng gitu ya. Jadi angkanya performanya bisa maksimal. Nah, untuk master rem belakang ini harganya kemarin murah kok guys, 200 ribuan. 200 ribuan ya yang RCB E2, jadi murah sekali gitu. Lalu untuk selang remnya ini juga sama, pakai hel, harganya juga sepaket tadi. Lalu untuk kalipernya ini saya pakai Brembo P2, dulu beli baru, awalnya cari bekas waktu itu sulit sekali. Pas beli baru beli berapa hari, 2 hari lalu banyak sekali yang jual bekas. Aduh, begitulah kehidupan guys. Untuk kalipernya dulu itu kalau nggak salah 2 juta ya berikut ongkirnya dulu itu. Kalau sekarang udah murah 1,8 udah dapat. Aduh, gratis turunnya guys. Mendingan beli bekas tapi like new gitu. Lalu untuk bracketnya ini beda dengan bracket yang sebelumnya ya. Bracket sebelumnya WR3, yang sekarang bukan WR3. Soalnya dapatnya bekas dan ini murah sekali. Dan like new. Harganya berapa? 350.000. Bahannya juga sama, aluminium 6061 T6. 350.000 bekas guys, murah sekali. Beli baru 950.000. Sosok wakil sih ansep jatuh sembarang. Oh ya, untuk bracketnya ini basisnya punya Yamaha R15 V3 ya. Jadi kalau dipakai di sini alhamdulillah masih sama, soalnya bracket sebelumnya juga sama R15 V3. Untuk disknya ini saya pakai TDR
ukurannya 220 mili ya. Soalnya untuk bracket kaliper gantung khususnya Brembo P2 kebanyakan itu untuk disk 220 guys. Jadi mau gak mau saya harus ganti disknya ke 220. Sebenarnya bisa kalau pakai disknya Orion VL. Hanya saja kampasnya itu yang makan disknya hanya setengah. Jadi kurang pakem ya, kurang maksimal pengeremannya. Jadi mau gak mau harus ganti ke yang 220. Oke. Untuk harga disknya murah, 200 ribuan saja gitu ya. Awalnya itu saya mau pakai floating guys, tapi setelah saya lihat-lihat ya, mungkin gak ada di sebelahnya floating, jarang sekali. Soalnya apa? Soalnya kalipernya gak radial gitu ya. Kalipernya masih aksial, jadi disknya masih fix ya, jadi gak floating gitu. Jadi sini saya juga pakai floating. Untuk perintilan remnya, kayak baunya ini juga sudah saya upgrade di kalipernya, itu udah full titanium ya. Jadi bautnya udah full titanium, udah bau nepel, lalu bau nepel apa? Nepel selang rem, nepel angin itu udah titanium juga. Disknya juga udah bau disknya juga udah titanium. Dan ini lumayan, bau disknya juga 5 biji, per biji 50.000, 250.000. Kalau di kalipernya ini 4, berarti 200.000 ya. Udah berapa? 250 tambah 200 itu 450. Belum bau nepelnya. Mau nepelnya anggapannya 2, ini 200.000. Lumayan untuk bau gajah itu guys. Gak nyangka, ternyata bau gak bisa dispelekan. Apalagi kalau udah pakai proti. Harganya. Oke, pengereman udah detail ya, baik yang depan maupun yang belakang. Yang depan atau yang belakang. Jadi kalau header enggak, soalnya saya di sini banyak hunting part-part bekas yang murah meriah. Dengan pertimbangannya itu, karena kayak kaliper depan ini saya repaint ya. Jadi kalau mau beli baru terus di repaint kayaknya sayang sekali. Ya udah hunting 4 second sambil santai senemu-nemunya, dan akhirnya juga nemu. Itulah kunci dari kesabaran. Siap, kuat dulu guys. Bracket kalipernya juga sama, dari yang bersabar awalnya mau beli 950.000, ternyata dapat yang murah 350 ribuan. Mujur sekali. Oke, jadi itu ya untuk sistem pengereman si Nabila. Jadi udah detail. Selanjutnya video apa? Kita sulap fiction ini jadi apa? Tungguin aja video selanjutnya. Oh guys, mungkin itu saja ya vlog kali ini. Jika ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe bila video ini menarik guys. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi yang suka ride tetap saya berada di jalan, dan bagi yang suka mode tetap semangat berinovasi. Sampai jumpa di next video guys.